menjejatkan. AFC, Timnas U23 Indonesia OTW gabung tim elit, duel Garuda Muda versus Irak dijuluki Titanic Battle. Kritik keras Coach Shin Tae-yong jelang versus Irak, AFC harus hormati Timnas Indonesia U23. Satu pemain top lagi dikabarkan dikontak PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia, Jairo Riedewald, Kevin Dix atau Emil Audero. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyoroti duel antara Timnas U23 Indonesia melawan Irak. Kedua tim akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 2 April. Duel ini diprediksi akan berjalan sengit, karena mereka akan memperebutkan tiket otomatis menuju Olimpiade 2024. Namun, tim yang kalah masih akan menjalani laga playoff melawan Guinea U23 di Paris pada 9 Mei nanti. Bagi Indonesia, tentunya mereka akan mengejar kemenangan di laga tersebut dan Shin Tae-yong akan meracik skuad terbaiknya demi misi ini. AFC menjelaskan, pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jika pasukan Shin Tae-yong bisa mengalahkan Irak maka mereka jadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23. Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit. Tim asuhan Shin Tae-yong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23 AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016, tulis AFC. Masih dalam sumber yang sama, AFC menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini jadi pertarungan habis-habisan kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya, tiket Olimpiade akan jadi hadiah spesial dari duel nanti. Namun, tim yang kalah akan menghadapi Timnas U23 Guinea sebagai langkah terakhir berlaga di Olimpiade tahun ini. Pertarungan Titanic untuk tempat di Paris 2024. Indonesia dan Irak akan berusaha keras untuk meraih kemenangan pada hari Kamis untuk memastikan tempat mereka di Olimpiade. Karena kekalahan berarti harus melakukan perjalanan ke Paris untuk menghadapi Guinea dalam pertandingan playoff pada tanggal 9 Mei. Indonesia berusaha untuk tampil untuk pertama kalinya sejak 1956. Sementara Irak terakhir kali tampil di Rio de Janeiro 2016. Tutup AFC. Kritik keras Coach Shin Tae-yong jelang versus Irak, AFC harus hormati Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menghormati semua tim yang tengah berlaga di Piala AFC U23. Hal tersebut disampaikan Coach STE menjelang laga krusial Timnas Indonesia U23 versus Irak di final playoff Piala Asia memperebutkan peringkat ketiga Piala Asia U23. Laga tersebut sekaligus menjadi ajang perebutan slot terakhir tiket cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024 dari zona Asia. Coach STE secara khusus menyoroti kepemimpinan wasit dalam laga semifinal, saat timnya dipaksa menyerah 0-2 dari Uzbekistan. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu lantas mendapat kartu kuning, karena melakukan protes terlalu keras kepada sang pengadil. Sebelumnya Shin Tae-yong juga melakukan protes keras saat Indonesia kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar di laga pembuka Grup A. Saat Indonesia harus mengakhiri laga dengan 9 pemain karena 2 pemainnya mendapat kartu merah, termasuk Ramadan Sananta yang mendapat kartu merah langsung. Sejujurnya, saya sampai saat ini masih memikirkan laga semifinal. Para pemain sudah bermain bagus, tetapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit, takdir laga bisa berubah. Jadi itu sulit bagi saya dan tim, kata Shin Tae-yong. Pelatih berumur 53 itu pun menginginkan agar seluruh tim mendapatkan rasa respek atau hormat dari AFC selaku induk sepak bola Asia. Menurut STE, rasa respek merupakan faktor penunjang untuk mengembangkan sepak bola negara-negara Asia. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bola, harus ada rasa hormat yang mereka berikan kepada semua tim dan pemain, tutur dia.
IAFC harus netral kepada semua tim, saling menghormati. Saya juga beberapa kali melihat lagi video, laga semifinal, beberapa kali, imbuhnya. Berdasarkan pengalaman saya menjadi pelatih, intinya saya hanya ingin AFC bisa menghormati semua tim di Asia sehingga tim yang bertanding bisa saling respect, kata dia. Shin menjelaskan, permintaan agar setiap tim mendapatkan respect dari AFC bukan ditujukan untuk menyerang induk sepak bola Asia itu. Saya tidak memiliki niat untuk siwar ke AFC juga, termasuk memberikan tekanan kepada mereka, tuturnya. Saya ingin mereka berkembang, dan semua pemain dan juga level permainan di AFC berkembang. Itu yang saya harapkan, kata dia. Sementara itu, pelatih Irak, Radi Shnaishil, menegaskan tidak akan menganggap remeh calon lawannya. Satu pemain top lagi dikabarkan dikontak PSSI untuk perkuat timnas Indonesia, Jairo Riedewald, Kevin Dix atau Emil Audero. Satu pemain top lagi dikabarkan sudah dikontak PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan akun @idn_abroad. Pemain top lain sudah dikontak PSSI. Mari kita lihat prosesnya. Tulis akun idn_abroad. PSSI sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Selasa 29 April 2024 malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan 3 pemain keturunan sekaligus yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia, yakni Martin Paes, FC Dallas, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, dan Jens Raven, FC Dordrecht U21. Martin Paes sudah mendapatkan paspor Indonesia kemarin pagi. Sementara itu, Kelvin Verdonk dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Merujuk kepada tweet akun idn_abroad yang mengatakan kata, pemain top, ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak mentereng. Beberapa di antaranya Jairo Riedewald, Crystal Palace, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Emil Audero, Chelsea. Selain 3 nama di atas, sejatinya ada juga Ian Maatsen, Borussia Dortmund, Milan Manhoef, Stoke City, Pascal Struij, Leeds United, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Untuk Jairo Riedewald, Erick Thohir dikabarkan sudah komunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut. Jairo Riedewald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2024. Namun, ia harus menunda datang ke Indonesia karena fokus ke pemulihan cedera. Sekadar diketahui, ex-gelandang Ajax Amsterdam ini sempat mengalami cedera dari Februari hingga awal April 2024. Namun, dalam 4 laga terakhir yang dijalani Crystal Palace di Liga Inggris 2023 hingga 2024, Jairo Riedewald mentas di 3 pertandingan di antaranya. Bahkan ia ikut membantu saat The Eagles julukan Crystal Palace menang 1-0 atas Liverpool. Meski hanya bermain 13 menit, gelandang berambut kribo ini beberapa kali mematikan serangan si merah. Menarik menanti siapa lagi pemain keturunan jempolan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Tentunya kabar yang membahagiakan jika ada lagi pemain keturunan yang mau memperkuat skuad Garuda.